ya yang belum kita ketahui. Tapi sekarang Fnatic Onyx. Ada Res, Kairi, Sansky Boy dan juga cewek. Yap. Bukan Albert. Oke, ini dia deretan player yang akan mengisi line up. Karena untuk pertama kali landak terpuruk hilang kendali. Posisi 6 mereka tempati mau sampai kapan? Kehilangan jati diri. Gagal melaju terus menghantui Res, Sansky Boy, cewek dan juga Kairi. Inilah yang akan menjadi ujung tombak di hari ini. Please welcome Fnatic Onyx. Sang landak sedang berdarah. 4 kali juara, kali ini harus 4 kali kehilangan arah. Entah apa yang sedang direncanakan, namun mereka harus back on the track agar tidak semakin parah. Kemenangan yang sempat terjarah harusnya menjadi tamparan agar mereka tidak lengah. Yap, EXP yang digantikan juga ini belum membuahkan hasil yang positif. Bahkan dengan pergantian jungler mereka. Kita harus menyaksikan apakah Kairi memang bisa mengemban ekspektasi. Oke, sang penantang. Kali ini Super Luke, Super Ken, Moreno, Ki dan juga Eman akan menjadi penantang bagi sang Raja Langit. Dan ini dia, kita akan melihat bagaimana Ki bukan Fit. Oke, robot merah siap membara. Siap mengambil posisi yang telah dikudeta. Namun lawannya tidak pula dalam performa terbaiknya. Bisakah ini menjadi kesempatan untuk mereka? Please welcome Bigetron Alpha. Karena bensin dari sang robot merah sepertinya sudah melemah. Gas di awal dan sudah mulai lengah. Kembali harapan untuk upper bracket yang akan diperjuangkan dengan susah payah. Dan kembali harus membuktikan mereka adalah lawan yang susah. Yap, diri sendiri juga adalah lawan utama untuk Bigetron Alpha. Mereka sering menang di early game tapi mereka juga takluk di tangan mereka sendiri. Oke, tanpa lengkap juga ya dengan adanya Marshall Dana berserta dengan deretan coaching staffnya juga. Ini yang akan kembali meracik, meramu strateginya kan seperti apa. Karena ngelihat dari Bigetron Alpha yang di regular season lalu menjadi juaranya regular season. Yep. Dan bahkan di season ini awalnya juga bagus, tapi ternyata tersalip-salip nih oleh RRQ dan juga tim Liquid. Yep. Posisi asing kali ini dialami oleh Fnatic Onyx. Dan mereka harus cepat-cepat berbenah karena ancamannya ini tidak lolos playoff. Iya, sisa 1 pekan loh. Yap. Dan nggak banyak match lagi. Kalau kita hitung-hitung tadi ada sisa 4 match lagi ya. Dan berarti kalau tambah ini ya sisa 3 setelahnya. Betul, dan salah satunya kan mereka bakal berjumpa dengan Alter Ego juga ya. Dan Alter Ego lagi butuh-butuhnya poin buat bisa menang. Ya. Yap, ini dia untuk The Rival Showdown, Battle of Assassins antara Super Ken dan juga Kairi. Secara KDA jelas ini Kairi cukup unggul jauh nih dibandingkan dengan Super Ken. Nomor 2 KDA berhadapan dengan nomor 6. Tapi untuk total kill, tidak perlu diragukan lagi. Super Ken adalah pemain assassin yang sangat berbahaya. Tapi itu dia, berbahaya tanda petik nih. Karena ada momen di mana dia juga maju ke depan Ya. dan terpick up oleh lawan sendiri. Kayak total killnya unggul ya. Jauh. 3-7. Tapi ya average KD ya berarti banyak juga pengorbanan atau trade-trade yang terjadi untuk Super Ken. Yep. Sementara kalau untuk Kairi kayaknya memang lebih fokus untuk farming. Dia bermain cukup mandiri juga sebenarnya. Tapi berarti ini harapan besar juga diemban kembali untuk Res ya. Betul. Ngelihat dia harus benar-benar catch up banget nih di pertandingan ini. Yap, untuk bisa menjadi enabler jelasnya ya buat tim dari Fnatic Onyx. Nah terkadang ya balik lagi nih EXP tugasnya susah sekarang. Kalau memang dia lagi open harus ada yang bisa melakukan follow up, kalau enggak ya EXP-nya yang kelihatan buat salah. Padahal ya gak ada yang salah sama sekali dari pergerakannya. Dan melihat bagaimana Lord Trade yang masih dipegang cukup jauh oleh Bigetron Alpha. Ini berarti untuk setupnya memang lebih fokusnya ke Res sih EXP-nya. Yang harus bisa jauh lebih main nanti. Yap, masalahnya yang dilawan abang-abangan EXP Buset kan. deh. Super Luke. Dan hero dia sedang terpakai banget di patch yang sekarang. Khalid. Khalid, Arlot juga masih jadi pilihan sebenarnya. Oke, kita akan melihat bagaimana nantinya dari keys to victory karena dari Bigetron ada Eman push, punish landing phase dari cewek. Ya kurangi desperate move dari Luke juga karena terkadang kalau kita melihat Luke dia bisa eksekusi sendirian tapi ini tanpa adanya komunikasi dengan yang lain mungkin jadi gak ada yang bisa nge-backupin juga. Mengoptimalkan El Momento Key dengan hero-hero moment. Ingat tadi sudah ada Atlas yang keluar. Nah, Apakah ini bisa menjadi salah satu hero El Moment untuk Key? pancingan ya, yang Pancingan. ini udah dibuka nih. Biasanya kan kalau orang Indonesia kalau lagi mau makan gak ada yang start duluan. Harus ada yang open war ya. Oh iya, ada yang open dulu Iya ya. harus kayak gitu. Tapi ini dia untuk Fnatic Onyx
jangan bermain Kairi centric nih. Dan juga kembalikan respect draft ya untuk Fnatic Onyx. Ya, Mereka harus bisa melihat lawannya apa dan merespon dengan apa. karena untuk akhir-akhir ini kita ngelihat juga untuk draftnya Fnatic Onyx lumayan keluar dari zona nyaman mereka nggak sih? Yap, jadi mereka memang mungkin lagi explore juga kali ya. Untuk mencari tahu, jauh bahkan ada di pilihan-pilihan atas buat Fnatic Onyx. Iya, EXP ROM yang sebenarnya tetap di flexibility itu ya Betul? dari Fnatic Onyx yang akan ada di first pick kali ini dengan win rate first pick mereka yang cukup terbilang jauh nih dengan second pick mereka. Yap, di bawah 40% ya untuk first pick-nya. Tapi second pick di atas 50% juga. Jadi blue side perdana atau pertama kali bakal dipakai untuk Fnatic Onyx. Alright, akan dimanfaatkan harusnya untuk memperbanyak lagi atau menambahkan dari segi win rate-nya ya. Karena kalau enggak akan semakin berkurang, apalagi ini akan menjadi match yang cukup krusial untuk mereka. Kesempatan lebih luaskah untuk bisa ke playoff atau akan terperosok? Wow, kalau terpelosok, wah ini kayak 4 match akhirnya serem juga nih Ngeri. Fnatic Onyx ya. Pisan. Oke, ini dia. Second pick selection. Yap, Ih sama ya? 50-50 6-3-6-4 loh ya, kayak 6-3-6-4, 6-3-6-4 juga. Jadi cukup balance untuk Bigetron Alpha. sama bagusnya. Ya. Dan memang mereka punya dua opsi ya. Kalau Bigetron Alpha ini mereka punya Roamer, Finn. Terkadang bisa melapisi juga. Tapi ya untuk sementara Ki yang akan bermain dan Ki dengan Matilda. Dan ini kombinasi antara Matilda dan Morpheus bakal cukup berbahaya nantinya untuk Bigetron Alpha kalau mereka bisa mendapatkan hal tersebut. Kayak sebenarnya ngelihat dari Finn ada juga di lapisan roamernya yang beberapa kali juga dikasih jam terbang ya. Tapi sekarang dengan Ki yang kembali untuk ngelihat dari Ki itu victory-nya, apakah ini akan menjadi nantinya pertunjukan untuk hero-hero momentum? Ya kalau aku ngelihat Bigetron Alpha, mereka beraninya di awal season. Ya. Mereka berani bawa Jin misalnya keluar. Iya ya. Tapi semakin tambah minggu nih ya, mereka lebih ke ya udahlah kita kayak safe. main aman aja gitu loh, kita main draft safe. Iya, sebelumnya juga ada perbedaan ya di antara satu match terakhir di antara kedua tim ini. Onyx kalah 2-0 dari Rebellion sementara Rebellion dihajar sama Bigetron Alpha. Wow. Dan pada saat itu Bigetron Alpha mereka main setelah mereka kalah juga. Lalu mereka bermain dengan sangat-sangat baik di saat bermain dengan Bigetron Alpha dengan pola permainan yang emang temponya mereka berubah banget. Mereka kalem, mereka slow tempo, tapi objektif abis semua. Oke. Dan mungkin itu yang bakal dibawakan untuk ya lebih ke Fnatic Onyx sih, karena aku pengen ngeliat ini kan kita tahu nih gila Suns. Apa yang terjadi dengan Suns di patch yang sekarang? Iya, nggak ada recall-recallnya, nggak ada outplay-outplaynya. Ya sering kita melihat Suns sendirian maju ke depan, terpick off, Lebih kalem ya. lebih kalem juga. No export, no export. Export. Yang sebenarnya untuk Bigetron, export ini juga cukup flex ya. Ya, dan sering jadi jungle. Di jungle, di EXP, dan masih di Still Waters Run Deep, Link yang ditutup membuka kesempatan adanya Hayabusa. Yep. Mau ngambil ke arah setupnya lagi kah? Karena Gatot Kaca kita Gatot ngeliat Kaca. trennya masih cukup positif. Ya, ini Gatot Kaca Revitalize buat jadi roamer itu kayak menjadi-jadi ya. Ya. Karena sementara Revitalize-nya aktif, pasifnya juga aktif. Heal-nya cepet banget, bisa terakumulasi. Wow, langsung. Hayabusa. Ayo Yes. Busa. Ngelihat dari Hayabusa untuk Kairi, I can tell Hayabusa Kairi adalah salah satu player yang sangat-sangat baik. Tapi Alice. Dibalaskan dengan Alice, dan jangan lupakan sebelum Alice masuk patch, Alice jungle itu udah pernah dibawain juga sama Bigetron Alpha Ya. di season 11. Ya, lama ya udah ya. Dan itu kombinasi kan antara Faramis terus juga dengan Angela. Angela, betul. Ya, combo-combo magic yang bisa dilakukan. Dulu Joy Angela sering banget kan dipakai sama Super Cat. Ya, dan menurutku ini bisa jadi flex pick ya Ya. buat Bigetron Alpha. Dan jangan lupakan nih, karena Super Cat kemarin juga sempat dikagetkan dengan Eren Shiki punya Alice. Tapi di gold ya Di kan. gold waktu itu. Dan itu dia Gatot. Wah, langsung loh. Amankan, ambil aja nih Gatot lagi. happening. Happening banget ya. Oke, langsung ini cepet banget. Kayaknya mereka udah saling membaca satu sama lain. Yep. Dan Khalid, ini salah satu bentuk mungkin deny pick juga sebenarnya. Selain memang Khalid sekarang masuk ke pilihan lagi, dan Angelanya Om langsung diambil Yep. tanpa basa-basi. Ini ada indikasi kalau Elise bakal masuk buat jadi jungle. Harusnya. Bisa jadi. Ini Angela mid lane. Mid juga bisa. Iya, karena mid Oh ya, damage-nya Angela udah mid, ada. betul. Ya.
Atau kalau mau jadi support mungkin, oh enggak sih ada Gatot ya. Udah 3 Magic Damager sekarang buat Bigetron Alpha. Iya, cuman bukan berarti itu pun tidak ada resikonya untuk mereka ya dengan ada Betul. Angela bersama dengan Elise kayak begini. Karena pattern farming yang dimiliki oleh Elise juga sangat berbeda dengan hero-hero yang lain kan, apalagi hero-hero assassin tambah Hayabusa kayak begini. Bisa di pick up di awal sih sebenarnya. Tapi Hayabusa dia butuh waktu banget nih buat bisa menumbangkan ya. Alice Oh, masih ada Alpha. kayaknya mencoba untuk meminimalisir flexible pick ya, karena gak nutup kemungkinan juga Alice-nya bakal berada di tangan dari Eamon. Atau Alice Smith, Alice Smith. Angela, Romer, Gatot Kaca. Lama ya farmingnya ya Alice Smith ya. Panjang Ya banget. kayaknya gold atau di jungle sih, tapi ya meminimalisir hal tersebut aja dengan Alpha yang langsung ditutup. Sementara dari Bigetron Alpha mereka coba untuk mencoba lagi ke gold lane-nya kah? Targeting Yep, Kari, Harit mungkin? Beatrix. Beatrix bisa banget. Yep, karena berhadapan dengan cewek ya. Cewek Beatrix mereka bisa mainin combo Kaja. Beatrix. Tapi Cow Kari juga ada ya. Kari, oke. Kari. Karinya ya. Dan band kelima dari Fnatic Onyx. Nah ini nih, Ini masih flex semua soalnya. Tiga-tiganya nih fleksibel semua untuk Bigetron Alpha. pusing juga ya ngeliat kayak gini ya. Iya kayak dilema. Tapi lebih besar win rate-nya Gatot itu waktu jadi roamer. Oke. Karena Nolan juga. Memang ditutup untuk, atau lebih dipaksakan misalnya Alice-nya masuk buat main jadi jungle. Aha. Tapi kalau Tapi kalau Alice jungle kayak sayang sih, karena kan buff-nya dia ini buat region-nya kayak gak kepake aja. Cuman dia memang lebih gak terlalu depend dengan purple buff. Yap. Tapi gak nutup kemungkinan mungkin chance-nya akan lebih besar di Super Ken ya harusnya ya. Antisipasi aja dari Fnatic Onyx. Sementara untuk pick keempat dari Bigetron Alpha yang akan menjawab kemanakah bergeraknya. Dan Arlot terlebih dahulu, Gatot Rom harusnya dikonfirm Angela mid lane. Wis, confirm deh ya. Harusnya. Oke. Harusnya. Tapi Ki juga itu user Itu. Harlot handal gitu Yap. loh. Jadi banyak nih. Banyak kesempatan. Woi! Hei, dari tadi saya sudah menunggu One, finally One keluar. Dan ada Franco juga untuk menutup. Udahlah, Franco yang terpakai. finally. Beatrix-nya diambil dan yes ini dia Alice sebagai jungle. Resikonya ada ya ada pakai One Rom. Ada. Apalagi sekarang dengan Winter Crown yang ini bisa digunakan oleh yang physical damage, bisa digunakan dengan magical damage. Ya. Rentan banget sebenarnya, tapi bisa. Yap, setelah kita melihat adanya One di region lain. Yap, baru kemarin. Baru kemarin. Baru kemarin. Baru Hari ini kemarin. muncul sekarang di Muncul region kita. Calvin 1-1. Wes, ini Pak One Oh, depan Pak kamu. Wan bener Nah. ya. Oke. Dan kita akan melihat dengan Beatrix. Eman yang terkenal dengan Beatrix yang menguasai mahir 4 senjatanya juga akan menjadi ujung tombak bagi Bigetron Alpha. Dan seperti apa debut dari One di season ini untuk YPL ID? Ya menurut gue kalau One memang punya space buat bisa farming ya. Belum Yep. lagi dari teman dengan Franco ini ada banget dan bakal hidup untuk Fnatic Onyx begitu menginjak di mid game. Yep. Dengan catatan early game-nya. Hayabusa dari KD harus bisa pegang jalannya permainan. Oke, kalau begitu match ketiga telah dimulai. Di antara kedua tim ini mereka masih sama-sama butuh kemenangan untuk bisa memperbaiki tiap-tiap posisinya. Akankah ini menjadi cerita yang membahagiakan untuk kedua tim yang berlaga di match yang ketiga? Jadi langsung saja MPL Arena, mana suaranya? Oke. Terkonfirmasi harusnya memang dari Ki dengan Gatot Kacanya ya sebagai Rom. Akan lebih bermain aktif juga dari Super Look dengan Arlotnya. Tapi pagi-pagi ini ada Revitalize yang udah ke-trigger nih dari Hengki. Iya sebenarnya gak ada masalah sih kalau kita melihat pagi-pagi dipencet buat revitalize ya. Karena cooldownnya juga cepat. Ya. 75 detik. Jadi ya cukup cepat dan bakal bisa ada lagi nanti untuk di setup turtle yang pertama. Dan sepertinya kali ini dari Emannya udah mulai ditemani ya. Karena One tipikal yang cukup mandiri kan seharusnya. Iya tapi aku lebih penasaran buat Wait. lihat sepatu romnya sih. Ini encourage tuh pakainya. Wah, connect tuh tadi swallow pad-nya, oke. Cuman ini ya berbeda regional, berbeda lagi loh dari setelan emblemnya. Kalau untuk sekarang terlihat ada satu weakness finder. Kalau sebelumnya dengan ada pergerakan tadi dilakukan dan Eman menjadi korban, bahkan Hengki hampir saja menjadi korban kedua. Oke, ternyata rotasi yang dilakukan sama Fnatic Onyx dengan power dari Hayabusa. Ini ada makanan empuk nih, Eman. Ini kalau ketarik bahaya nih. Oke, swallow pad hampir saja tadi mengunci pergerakan dari Hengki. Dan membuat Hengki pun harus pergi jauh mundur ke tempat yang berbeda. Ditarik lagi, ada pergerakan dari Hayabusa dan benar. Kairi. Wow damage-nya. Ini dikasih makan banget sih Kairi-nya ya. Bergerak ke arah bawah dan ini dia set talent emblemnya. Swift, Tenacity, dan Weakness Finder untuk 1-1. Yap dan rapid push ya untuk Keyboy tadi.
Dan kita melihat sekarang di sini bagaimana untuk emblem tank bagi kedua romer. Oh, Wah, ketarik lagi Keyboy benar-benar ya, di mana sekarang Super Ken-nya. Masih berhasil berpindah dengan satu flank block yang dimiliki. Masih bertahan juga, belum cukup, gak mau langsung di-commit. Sementara kali ini Eman, planningnya agak sedikit tertinggal, apalagi dia tadi udah kena 1 point kill juga. Dan ditahan ya, di-freeze sama cewek. iya, dan lumayan sulit sih sekarang buat Eman. Karena dengan freeze lane yang seperti itu, apalagi ini kan one-one. Salah gerak bisa terpick off juga langsung. Yep. Crossbow of tank. Ya, dan sementara di area turtle sudah muncul dengan adanya Keyboy yang akan mencari informasi terlebih dahulu nih. Wah, di tempat yang lain langsung dikereka begitu dengan begitu cepatnya Super Look menghilang. Yap, dan ini ngebuat dari Fnatic Onyx sepertinya udah mulai back on the track ya. Ya, Kelihatan dengan agresivitas mereka. Ya mereka kelihatan lebih agresif, lebih tertata rapi juga. Karena mereka dapetin first blood tadi kan. Jadi temponya jelas bisa dipegang sekarang. Yap, dan Res benar-benar menjadi satu pagar yang sulit banget untuk bisa dilewati oleh beberapa pemain dari Bigetron Alpha, di mana untuk Kairinya masih sangat aman mengamankan turtle yang pertama. Yap, Wih, langsung digas lagi dan benar. Sekarang Keyboy lagi berhasil untuk mendapatkan poin killnya, namun di bagian belakang coba lihat. Keyboy dikejar dengan ada Blood yang sudah diaktifkan. Flame Bloodnya belum berpindah tempat, namun untuk kali ini Keyboy harus menghilang. yap, Keyboy menghilang, tapi cukup banyak resource yang tadi harus dikeluarkan ya. Ngejarnya juga butuh banget waktu dan effort untuk bisa dapetin 1 point kill saja, tapi itu belum menutup kerugian yang sedang dialami sama Bigetron Alpha. Ya, 3 hero untuk Fnatic Onyx yang baru memulai debut mereka ya. Wih, dari Res ya? Khalid, Franco dan juga One. Ini hampir lagi, tapi terkena dengan satu final slash dan Quicksand Guard harus dikeluarkan. Ya, efek free region ya tadi. Yap, oh ini Key belum level 4 loh. Ya. Wah, benar-benar dikejar lagi. Blood nya diaktifkan, Flame Bloodnya tadi on point. Dia pindah tempat, ditarik dengan satu lagi. Aerodukia tidak sempat sepertinya, namun sekarang Resel sudah mulai hadir dengan di Tornado. Tapi One berhasil mendapatkan point kill pula. Dan sekarang mereka semua mendapatkan keuntungan dengan 2 point kill. Yap, dan Key lagi-lagi menjadi korban. Dan satu rotasi yang cepat dari Res membantu ke arah tengah. Yang sekarang akan ditampar Final Slash. Oke, Res dan juga Super Look. Tapi masih ada Quicksand Guard. Ini akan menjadi cerita yang sangat lama kalau mereka lanjut. Tadi Raging Sandstormnya bagus banget ya, dia langsung follow up juga dan jadi keuntungan lagi nih yang bisa ditabung sama Fnatic Onyx. Ya, dan draft untuk Bigetron Alpha ini kan mereka cukup scaling sekarang. Yap. Dan mereka cukup tertinggal dari segi pemberian damage. Angela mid lane ini nggak punya magic damage yang memadai. Ya, jadi benar-benar harus tahan dulu, sabar dulu. Dan Ki kayaknya akan jadi Which? Iya. ladang tabungan buat Fnatic Onyx ya. Tuh, recall tuh ya. Boleh-boleh nih ya. Enak banget. Tapi cewek tetap dengan weakness findernya ini akan memperlambat lagi ya kayak pergerakan ataupun perpindahan tempat dari tiap player ini. Ya, Fire juga ada kan. Wah, Raging Sandstorm dikeluarkan. Oke. Wait, di depan lain cewek. Sedikit lagi ya Petrisa untungnya. Dirinya masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Namun Kairi tidak mau terlalu maju dengan Quad Shadow yang dia milikin. Sebenarnya satu Quad Shadow-nya nggak nyangkut. Yep. Dan lebih fokus untuk ke arah turtle juga nih ya dari Fnatic Onyx. Ya, recall buat cewek dulu. Agak sedikit ditarik ke belakang memang. Tapi dengan adanya Raging Sandstorm ini bisa langsung melompat ke belakang. Wah. Memudahkan banget untuk Fnatic Onyx mengincar teamfight. Ini resnya juga tadi sukses ya, mendorong mundur Eman untuk bisa menjauh dari garis perlawanan yang akan mereka buat. Sementara sekarang Kairi dengan level 9-nya menang 2 level. Ini akan menjadi keuntungan yang sangat-sangat besar. Blood nya tetap dia langsung diaktifkan begitu saja dengan satu lagi Avatar Ogwanda tadi yang sudah langsung diaktifkan kah? Namun sekarang dengan turtle yang udah berhasil langsung diamankan lagi oleh Kairi. Pertempuran akan terus terjadi dengan satu lagi weakness point yang sudah terbuka, namun di tempat yang berbeda. Satu Raging Sandstorm dikeluarkan oleh Res benar-benar dikejar habis-habisan. Res sedikit lagi tersisa dan Res menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Bahkan untuk sekarang coba lihat dari Kairinya masih berpindah tempat begitu indahnya, dan sekarang crossbow of tank diaktifkan, tapi Henki masih memberikan perlawanan. Nggak cukup ternyata, dan Super Look masih cukup sustain, apalagi Immortal menjadi item pilihan di awal. Kairi bermain sangat-sangat agresif. Waduh, ini Kairi tertinggal, masih ada Quad Shadow dan masih bisa kabur. Iya. Kayak ini di early game yang bahkan dengan 5 point kill ya. Ini buat dia bisa dapatkan. Jadi untuk snowballnya ini cukup unggul tadi buat Kairi. Alright, dan sepertinya kali ini cukup imbang ya, Cukup imbang ya. 50-50 dari talent prediction-nya juga. Karena memang ngelihat dari Fnatic Onyx, mereka udah mulai back on the track lagi sih. Dengan gameplay agresifnya juga, dan Kairi akan semakin jauh lebih unggul karena Super Ken sekarang dalam keadaan tertinggal 2 level. Yap, dan jangan lupakan ya, di sini untuk Suns-nya dengan satu glowing one ini bakal menjadi salah satu faktor juga untuk menghentikan efek-efek heal yang bakal diberikan. Dan Bigetron Alpha mereka masih sangat-sangat membutuhkan item juga. Buat Emannya nggak bisa solo untuk berdiri sendiri di belakang karena mereka butuh Super Ken dan juga Angela untuk ada di depan. Jadi kalau sampai ada miss position dari Eman, dia akan langsung dilompatin dengan Kairi. Yep.
Wip, pede banget ini cewek untuk bisa tetap maju dengan satu weakness point tadi udah terbuka lagi, sisa satu nggak mau maju. Gak mau. Dan dari Blood Out-nya dibuka terus-terusan aja ya. Dan Bennett Rage dibuka hanya untuk bisa secure kalah satu buah Scavenger Crab. Yap, biar tidak kehilangan momentum ya Nggak untuk mau rugi ya. mengumpulkan gol dia. Karena dia mungkin ya tidak akan terlalu fokus untuk melakukan teamfight nanti dekat dengan Turtle atau bisa mengganti dengan Nidorus juga. Namun melihat bagaimana untuk kondisi gold yang sudah diraih oleh Fnatic Onyx, mereka jelas ini unggul cukup jauh. Lihat bagaimana Kiboy juga dengan satu tarikan dia. Malah langsung ke tarikan ini. Bisa saja membuka weakness point yang dimiliki oleh Wanwan. Namun sekarang Avatar Obra dia langsung dikeluarkan tapi tidak connect karena siapapun. Tapi turtle berhasil langsung diambil pula. Dengan adanya satu turtle yang begitu indah tadi dimiliki oleh Kairi pula. Dengan satu lagi crossbow tanknya nyangkut dan berhasil mendapatkan ke arah Moreno. Tapi ada Wesker yang sudah di standby-kan. Kehilangan tadi sepertinya. Dan Immortal dimiliki oleh Superlook. Tapi Superlook berjuang sendirian. Bisakah dia kabur dari tersebuut? Karena masih ada dua player di bagian belakang yang mencoba untuk bisa menyelesaikannya. 4 pemain hilang dan bahkan Retribution dengan level yang lebih unggul Kairi membuat dari Fnatic Onyx jauh mendapatkan snowball powernya. Iya, dan jangan lupakan ini adalah hero pegangan Kairi ya. Iya. Pada masa sebelum ada transisi dari assassin menuju ke tank jungler. Yap. Cewek satu Windtalker attack speed ini sudah dimiliki oleh cewek. Ya, dan Game Fact by GoPay ini menjadi debut Wanwan di MPL ID Season 14 setelah sebelumnya muncul di MPL Philippines Season 14. Baru semalam nih digunakan oleh tim Liquid Philippines dari Benny Cutie dan meraih kemenangan atas RSG Filipina. Wah, Menang ya. menang nih. Wah ini yang bahagia saya ini bener. Bahagia banget saya. Bahagia karena di ban terus nanti kalau main rank. Jangan. Karena Wanwan kayaknya masih cukup jadi hero momentum. Wah, ketarik kali ini. Oke, terbuka dan siap terbang ini dia. This is Captain Cewek speaking dan siap untuk bisa mengantarkan teammates yang berhasil mendapatkan satu orang. Dia pergi lagi ke tempat berbeda, namun untuk sekarang pertempurannya kembali terpisah. Ada Ranking Centrum yang tadi connect lagi ke arah dua player, namun Res tidak mau melanjutkan. Tidak mau mengambil resiko. Lebih jauh lagi hanya bertukar saja antara Roamer dan juga EXP-nya. Dan terlihat dari Bigetron Alpha mereka belum bisa nih menanggulangi agresivitas dari Fnatic Onyx. Ya, apalagi tarikan Aranhawk dan Bloodhound yang selalu kena. Wah, oke. Shadow Kill yang begitu menyakitkan hampir saya tadi bisa membuat beberapa player tumbang. Ya belum ada Winter Crown harusnya ya. Untuk bisa memperpanjang durability karena build selanjutnya dari Supercat akan ke arah Dominance Ice. Waduh, duel ya. The Hardguard yang sudah masuk juga, tapi untuk Lordnya yang sudah akan di set up sekarang nih, Res masih cukup jauh sebenarnya. Tapi lihat powerful dari Kairi sendiri ini, bagaimana dia selalu bisa masuk dan di atas level, ketika sudah menginjak di level 12, Shadow Kill dengan hyper speednya dia nih, dengan kecepatan untuk melakukan Shadow Kill, ini membuat juga yang tadinya bisa efek regionnya, bisa nutup, jadi gak ketutup sekarang. Ini juga pergerakan Res dari tadi ya, high res. High reward juga sih emang sebenarnya. High race. Iya, Nah, resnya resiko ya. Iya, resnya ini. Oke, dan Lord diamankan oleh Fnatic Onyx tanpa susah-susah. Namun sekarang resnya pun kembali lagi mendapatkan sebuah pergerakan yang begitu indahnya. Akankah mereka mau maju? Tidak ternyata. Untuk tadi satu buah Final Slash Connect 2 di follow up dengan ada Bennett Rage dari arah belakang sehingga Suns yang berhasil menjadi pertukaran atas hilangnya Lord di tangan dari Fnatic Onyx. Tapi ternyata build yang dibuat oleh Supercat ini betul-betul ke arah defense ya. Yang biasanya kita ngeliat ada Starlium mungkin yang terselip untuk player Alice zaman sekarang. Tapi dia lebih mengandalkan untuk Clock of Destiny dulu. Ya, Terus Dominance Ice. Mungkin setelah itu baru kita bakal melihat Winter. Winter Crown. Ya kayaknya penting di sini Winter Crown untuk bisa nahan gimana crossbow of tank nantinya. Lumayan juga ya buat Bloodhound-nya dia diam di depan. Iya. Wah, itu tuh bakal ngeganggu momentum banget loh. Setelah Wanwan turun ke bawah ya udah. Oke, Wanwan mungkin akan langsung ditunggu aja. Yap, sementara sekarang coba lihat ada pergerakan tadi. Blood O-nya sudah diaktifkan, Flying Blood-nya dia berpindah tempat. Namun sekarang mereka berada di dalam garis pertahanan sendiri milik Bigetron Alpha. Tersisa 3 base turret, Lordnya pun masih dibiarkan terlebih dahulu tapi pasif di tengah sudah mulai tertrigger dan udah mulai masuk akan dikawal. Nyaris tadi Ironhook. Nah ini dia di bawah sudah dikawal dan Res langsung saja terkipas tapi masih ada satu Banner Res tadi yang dikeluarkan dan Sansa mencoba untuk bisa maju ke bagian terdepan tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Super Ken berfokus untuk bisa menghancurkan wave minion di bagian tengah dan mereka masih aman sejauh ini dari Bigetron Alpha. Ya karena sebenarnya high ground-nya masih cukup kuat ya, ada Beatrix juga.
Dan apalagi Lordnya masih belum punya power untuk charge in. Hanya men-trigger dari pasif-pasif base turretnya saja. Ya, dan Fnatic Onyx juga mereka sedang berpacu bersama dengan waktu ya. Ini jangan sampai Alicia juga cepet nih untuk bisa menyelesaikan item. Karena mumpung Kairi sudah level 15. Oke, dan terkipaslah sudah final slash dikeluarkan ada Keyboy. Sedikit lagi SP-nya. Bahkan untuk sekarang ada pergerakan tadi seperti dari sana yang membuat beberapa player yang memiliki dalam begitu apa mereka pun masuk dalam area defense dan dimiliki oleh Fnatic Onyx. Tapi ceweknya malah menjadi korban pula setelah tadi berhasil menghantarkan damage-nya. Dan lihat tadi satu buah crossbow of tank masuk ke tubuh dari Super Ken. Darahnya nggak ngurang sama sekali. Iya, dan bahkan Super Ken punya Winter Crown. Ini dia item yang dibutuhkan untuk bisa lebih lama lagi menahan di barisan depan. Iya, itu bakal semakin ditahan lagi nantinya untuk crossbow of tanknya. Karena tadi hanya ada hard guard aja di dalam tubuhnya. Iya. Darahnya kurang nambah gitu terus. Iya, mungkin mau dibikin si Halberd juga bisa untuk one-one. Bisa, tapi ini lebih ke defense dulu ya. Rose Gold Meteor nantinya. Yep. Buat item cewek. Lo damage-nya memang mereka punya nih, tapi lambat laun. Kalau memang tim fight-nya selalu kumpul kayak tadi, ini Super Ken-nya bakal lebih lama lagi untuk bertahan loh. Ya, dan Kairinya damage-nya juga akan terbagi kan, gak akan maksimal. Tapi ya untuk menginjak ke arah mid game nih ya, power dari Bigetron Alpha sudah semakin terlihat dan bagaimana Super Ken kali ini susah banget buat bisa dipunish. Yap, apalagi isinya Angela nih ya. Iya. Hardguard, heal, terus masih bisa sedot juga. Dan Lord, ini Lord yang kedua, Enhanced Lord. Yang bakal diperebutkan oleh Fnatic Onyx dan juga Bigetron Alpha. Lebih dekat memang setup untuk Bigetron Alpha dan belum ada yang berani untuk membuka di area rerumputan karena memang semuanya sudah diisi oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Wah, cewek udah hadir lagi. Inspire-nya udah aktif juga nih. Ya, tapi lagi-lagi ya ngelihat dari lane yang dijalanin sama Fnatic Onyx, jadi distraksi lagi buat Bigetron Alpha-nya. Sementara Lordnya udah mulai take over. Yap. 2 bar HP yang sangat-sangat besar dimiliki oleh Lordnya. Namun sekarang malah di take over saja. Ada final slash tadi udah jadi dikeluarkan lagi. Slide dikeluarkan pula oleh Res di mana dirinya mencoba untuk bisa mengusir mundur ke arah beberapa player. Tapi apa tahu Guardian. Dan Lordnya berhasil diamankan oleh Sun. Eman dari tempat berbeda udah berhasil tidak selamat. Di mana untuk sekarang Enki-nya pun malah menjadi korban. Tapi Kairi malah menjadi satu orang mulai terkapar di dalam area river tersebut. Dan sekarang Resnya benar-benar sendirian. Tidak bisa lagi mempertahankan dirinya. 2 tukar 3, Lord didapatkan oleh Suns, tapi ini ngebuat dari Fnatic Onyx gak akan bisa utilize Lordnya dengan maksimal. Dan jangan lupakan nih, Alice-nya ini kelihatan dia strong banget loh. Iya. Dia kayak gak ada yang bisa numbangin selama. Gak dikeroyok 4 lawan 5, Oracle juga dibeli dengan dia. Makin Tambahan deras. 30% lagi ekstra buat bisa Regen. nge-heal dia. Makin deres ya pasti HP yang bisa di growth nantinya. Yep. Untuk Super Ken, apalagi ada Winter Crown yang siap. Dan Lord harusnya akan menjadi Lord giveaway aja sih. Ini bisa di-clear juga dengan adanya Eman di sana. Mereka bisa di defense ya. Penetrates, Nimbus Patient bakal cepat untuk bisa clear lane-nya. Yep. Dan itu dia fast clear untuk Bigetron Alpha dan pelan dan pasti Bigetron Alpha mereka kayaknya mereka udah bisa untuk membalas untuk team fight-nya. Karena zona bermain mereka ya di arah late game sih yang lihat juga udah semakin kuat. Ini Ki nyari kasih informasi sih. Iya. Oke. WK, apa tahu Guardian dikeluarkan tapi tidak connect karena siapapun. Andai tadi itu connect, kayaknya itu yang di dalam base maju semua tuh. Oh ya, langsung ya. Tapi ternyata memang masih belum bisa mendapatkan siapapun juga. Tapi base turret di bawah sepertinya tidak terselamatkan. Iya, karena memang tinggal segaris tuh tadi. 1 titik dominance ice buat Raze. Keyboy kalau kita lihat tadi, dia punya Radiant Armor ya, oke. Tapi waktu sekarang ini berpacu bersama dengan waktu untuk Fnatic Onyx. Semakin lama mereka bermain seperti ini, semakin enak untuk Bigetron Alpha. Karena late game, tadi kalau kita lihat dari indeksnya juga dipegang oleh Bigetron Alpha. Dari Alice yang memang bisa bermain di depan dengan Eman yang bakal bisa menyumbangkan damage penetrate di belakang. Yep. Waduh. Ngilu dikit. Tapi ya purple buff akan jadi zona peperangan sih. Yap, harusnya ini akan menjadi zona peperangan di mana Suns-nya ya. Yep. Mencari metode yang berbeda. Oh, dicuri. Purple buff milik dari Super Ken ternyata gagal untuk diselamatkan. Ya, tapi ini kan Alice yang sudah di buff juga kayak purple buff oke lah. Flock of Destiny lagi. Iya, tapi ya dia semakin late game seperti ini dia nggak terlalu tergantung dengan purple buff. Tapi lumayan lah ya untuk ngebuat ada pressure tambahan lagi juga. Sementara udah didelegasikan untuk orange buff-nya berada di tangan Eman sebagai physical damager. Dan si Halberd di tangan Kairi. Ya, si Halberd ini yang dibutuhkan memang ya, si Halberd. Karena mereka tidak bisa bergantung hanya untuk Suns. Karena Suns kan nggak selalu nih ada di samping dari pemain-pemain tersebut. Yep. 12 second untuk next Enhanced Lord.
Bigetron Alpha mereka punya hero yang memang bisa melompat ya dengan ability blink mereka. Dan belum kelihatan sebenarnya dari Avarat of Guardian yang on point ya. Masih belum terlihat juga. Dan Ki ini udah tumbang 7 kali. Dan sekarang kesempatan dari Fnatic Onyx. Mereka bakal memancing saja pemain-pemain dari Bigetron Alpha untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Waduh, hampir lagi. Hampir lagi, tapi Kairi mulai maju. Ada pergerakan dari Res yang mundur sedikit. Sementara sekarang Super Ken, Super Luke, dan juga Eman mereka mulai mendekat. Lordnya di reset pelan-pelan. Kairinya juga masih memantau dari kejauhan. Dan Res akan mencari posisi yang enak untuk bisa ngasih momentum dengan Raging Sandstorm-nya. Yap, itu dia. Res sepertinya menghilangkan dulu satu wave minion yang ada di bagian atas. Sementara ceweknya mencoba untuk bisa mempercepat lagi pergerakan agar Lordnya bisa langsung diamankan. Dan benar saja, Lordnya menjadi milik dari cewek ataupun Fnatic Onyx. Dimana sekarang Sansa malah terpisah dari rekan-rekannya dan Sans menjadi korban. Dan ternyata last hitnya dapat di tangan dari cewek. Walaupun memang Lord jatuh lagi ke tangan dari Fnatic Onyx. Tapi setidaknya ada satu player yang dibayar dari Bigetron Alpha. Ya berarti dua Lord ini bukan jatuh di tangan jungle ya. Iya. Bukan buat retribution. Dan 3 lane push untuk Fnatic Onyx di mana di area top masih slow push. Tidak dihantarkan sama sekali. Kalau mau masuk sekarang ini masih ada Super Ken nih. Dan lumayan berat buat lawan Super Ken. Dan mungkin cewek untuk terbang di awal-awal akan menjadi sebuah pilihan karena sekarang Raging Sandstorm dikeluarkan. Dan Flying Blood berpindah kembali. Harusnya Lord bisa di-clear sih, tapi ini dia. Super Waduh, Wave Minion. Waduh. Hampir tuh, itu udah teknik ancaman tingkat tinggi loh. Asli. Oke, Super Wave Minion akan dimanfaatkan juga, tapi sepertinya masih cukup sulit untuk menembus lini pertahanan. Oke, dan Super Luka kalau itu bisa memberikan final slash-nya tadi ke arah beberapa player dan untung selamat. Untung selamat. Susah ya ternyata naik ke arah high ground-nya juga, karena kuat banget nih. Lini depannya ada Ki, ada Super Luke, ada Super Ken, Eman-nya juga free banget di belakang untuk bisa instant clear. Dengan apapun itu. Ya, dengan full item buat Eman juga, Penetrate, Symbiose Passion tadi kan. Iya. Kayak memang sulit, apalagi kalau kena stun dari Super Ken. Wah, udah tuh. Tempelan Alice ya di late game apalagi. Tempelan, disamperin ya kan. Samper. Sama mbak-mbak ya kan. Tapi, nah ini dia si Halberd yang akhirnya diselesaikan oleh cewek. Ya karena mereka butuh banget sih buat si Albert Super Ken. Oke. Ada satu lagi minus point, bersiap untuk bisa terbang cewek. Akankah dirinya bisa terbang benar saja, tapi untuk sekarang damage-nya sudah sangat-sangat terbagi. Dan itu bukan menjadi pilihan yang sangat baik lagi. Dan cewek menjadi korban terlalu beresiko, terlalu berbahaya. Namun sekarang pertempuran kembali terpisah. Dan Resnya di tempat yang berbeda dikeroyok oleh 4 orang sekaligus. Bisakah dirinya selamat? Tidak bisa. Maka untuk kali ini Super Luke hanya kehilangan Immortal. Yep, 2 tanpa adanya pertukaran yang hilang dari Fnatic Onyx dan upaya ternyata untuk bisa memberikan serangan balasan dari Bigetron Alpha. Lihat, lagi-lagi satu buah crossbow off tank mengudara masuk ke Super Ken, gak berasa. Iya benar, bahkan dia yang dikejar tadi Flaming Blood. Yang dilepaskan dan bahkan menumbangkan cewek juga. Bersama dengan Res yang terpisah dari rekan-rekan yang lain. 30 detik, nah ini dia nih ya. Evolve Lord yang akan keluar, tapi Bigetron mereka sudah mulai stick 5. Iya. Bisa dibalikin ini benar-benar sama Bigetron apa? Mereka udah kuat banget loh. Kuat banget. Dan Hayabusa damage-nya udah kebagi. Yep. One-one apa lagi? Wadaw. One-one ditahan. Ini kuat banget nih Super Ken dengan dihuni sama Moreno di dalam tubuhnya ya kan. Dirasuki gitu ya. Wow, langsung dikeroyok begitu saja. Final slash connect. Ada satu orang yang tertinggal. Di mana itu adalah Keyboy. Bisakah Keyboy menyelamatkan dirinya? Tapi tidak. Dengan satu percobaan terakhir tadi dengan satu lagi Bloodhound. Namun sekarang Bigetron apa mendadak mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan apapun yang sudah dilakukan di early game oleh Fnatic Onyx. Tapi belum berhasil. Karena double kill didapatkan oleh Eman. Lalu sekarang Super Luke-nya langsung dikejar. Tapi masih ada satu Winter Crown. Namun dengan satu lagi Shadow Kill tadi sudah dikeluarkan pula. Tidak memberikan impact apapun. Dan juga WWN ada di dalam tubuh dari cewek. Wah, ini bakal one select push kah? Karena base turret di tengah akan segera ditabrak pula. Terlalu sulit seperti dari Super Ken. Tebal banget di tempat yang berbeda. Res harus menghilang. Dan pada selanjutnya Connect ke dalam tubuh dari One-One. Tapi untuk kali ini One-One pun tidak akan bisa bertahan. Di mana akhirnya pun langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan mereka ter-wipe out. Yes, dan harusnya ini akan menjadi kemenangan di depan mata. Karena dalam waktu dekat hanya ada Kimo yang hadir. Karena Super Wave Minion masih akan berjalan di arah tengah. Coba lihat, Super Wave Minion ada di arah tengah. Mereka bersiap untuk bisa bertamu, membantu Bigetron Alpha mendapatkan game yang pertama di pada untuk kali ini. Keyboy tidak bisa melakukan apapun. Dan ini dia, Bigetron Alpha. Mereka bangkit, mereka
juga membuka kesempatan memenangkan game yang pertama dengan Alice di arah gold, bukan di gold lane, di jungle. Ini bahkan sebelum Alice jadi hype sekarang, ini udah memang pegangan dari Super Ken. Yang berpacu bersama dengan waktu jelas adalah misi untuk Fnatic Onyx dan mereka gagal untuk bisa meng-end gamenya secepat mungkin. Alice berhasil untuk mendapatkan 3 item tadi ketika ada Winter Crown di tangan Super Ken. Dia sangat sulit untuk bisa langsung ter-pick off. Belum lagi masih ada